setelah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu syahid. Yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang pada perang Uhud terkena lebih dari 70 tikaman atau panah serta jari tangannya putus. Namun Thalhah yang berperawakan kekar serta sangat kuat inilah yang melindungi Rasulullah di saat genting. Beliau memampah Rasulullah yang tubuhnya telah berdarah menaiki bukit Uhud yang berada di ujung medan pertempuran saat kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan karena mengira Rasulullah SAW telah wafat. Saat itu telah berkata kepada Rasulullah, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi tersenyum seraya berkata, "Engkau adalah Thalhah kebajikan." Sejak itu beliau mendapat julukan burung elang dari Uhud. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa yang senang melihat seorang yang syahid berjalan di muka bumi ini, maka lihatlah Thalhah." Yang keenam adalah sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sahabat yang berikutnya adalah sahabat karib dari Thalhah. Beliau muslim pada usia 15 tahun dan hijrah pada usia 18 tahun. Dengan siksaan yang ia terima dari pamannya sendiri, kepahlawanan Az-Zubair ibn al-Awam pertama kali terlihat dalam perang Badar saat ia berhadapan dengan Ubaidah bin Sa'id ibn al-As. Az-Zubair ibn al-Awam berhasil menombak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi. Hal inilah yang membuat pasukan Quraisy ketakutan. Rasulullah sangat mencintai Az-Zubair ibn al-Awam. Beliau pernah bersabda, "Setiap nabi memiliki pengikut pendamping yang setia atau hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair ibn al-Awam." Az-Zubair ibn Awam adalah suami Asma binti Abu Bakar yang menghantarkan makanan pada Rasul saat beliau hijrah bersama ayahnya. Pada masa pemerintahan Umar, saat panglima perang menghadapi tentara Romawi di Mesir, Amr bin As meminta bala bantuan pada Amirul Mukminin. Umar mengirimkan 4.000 prajurit yang dipimpin oleh 4 orang komandan, dan ia menulis surat yang isinya, "Aku mengirim 4.000 prajurit bala bantuan yang dipimpin 4 orang sahabat terkemuka dan masing-masing bernilai 1.000 orang. Tahukah Anda siapa 4 orang komandan itu? Mereka adalah Ubadah ibnul As-Samit, Al-Miqdad ibnul Aswad, Maslamah bin Khalid, dan Az-Zubair bin Awam." Demikianlah dengan izin Allah pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan. Dan yang ketujuh adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang disebut berikutnya adalah seorang pedagang yang sukses. Namun saat berhijrah, ia meninggalkan semua harta yang telah ia usahakan sekian lama. Namun saat telah di Madinah pun beliau kembali menjadi seorang yang kaya raya. Dan saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapat 400 dinar. Sedang yang masih hidup saat itu sekitar 100 orang, termasuk Ali dan Utsman. Beliau pun berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada ummahatul muslimin, sehingga Aisyah berdoa semoga Allah memberi minum kepadanya air dari mata air salsabil di surga. Lanjut, yang ke-8 adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Orang pertama yang terkena panah fisabilillah, seorang yang keislamannya sangat dikecam oleh ibunya. Namun ia tetap tabah dan kukuh pada keislamannya. Keislamannya termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah SAW, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik, hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago memanah
dan selalu berlatih sendiri. Kisah keislamannya sangatlah cepat dan ia pun menjadi orang ketiga dalam deretan orang-orang yang pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Meskipun saat sangat mencintai dan mematuhi ibunya, di saat ibunya menghendaki supaya Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan agama Islam dan mengancam akan mogok makan dan minum, namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan berkata, "Wahai bunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad. Akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan peristiwa yang dialami Sa'ad dalam Al-Quran. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Al-Luqman, surat Al-Luqman ayat 15. Selanjutnya yang 9 adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id dilahirkan pada 22 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ia memeluk Islam bersama dengan Fatimah, istrinya. Beliau bernama lengkap Sa'id bin Zaid bin Umar bin Nufail. Bahkan berhasil mengajak seorang laki-laki dari kaum Quraisy untuk masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab yang saat itu menjadi kakak iparnya. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar Umar, adalah orang yang dididik oleh seorang ayah yang beroleh hidayah Islam tanpa melalui kitab atau nabi mereka seperti halnya Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah mereka untuk memperoleh ketentraman dan keamanan serta penghilang rasa lapar, karena Sa'id adalah seorang sahabat yang dermawan dan murah tangan. Sebelum memeluk Islam, Sa'id tidak pernah menyembah berhala, makan bangkai atau yang lainnya. Ia bertekad mencari agama yang benar hingga memeluk Islam. Dan sahabat yang ke-10 adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk Islam. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Waktu menemui Rasulullah SAW, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un dan Arqam bin Abi Arqam untuk mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam perang Badar, ia harus menghadapi tentara dari kafir Quraisy yang terus mengejarnya, padahal ia berusaha untuk menghindar. Abu Ubaidah pun menghadapinya dan peperangan pun terjadi. Ia menebas leher lawannya yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Atas kejadian ini Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Begitupun dalam perang Uhud, Abu Ubaidah yang mencabut besi tajam yang menempel pada kedua rahang Rasulullah SAW. Dan dengan begitu beliau rela kehilangan giginya. Abu Ubaidah mendapat gelar dari Rasulullah sebagai pemegang amanat umat, seperti dalam sabda beliau, tiap-tiap umat ada orang pemegang amanat, dan pemegang amanat umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sobat Muncari yang dirahmati Allah, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai 10 sahabat yang mendapat kabar tentang surga, atau lebih dikenal dengan Asyarah Mubasyarah. Apabila ada saran dan kritik dan masukan, mohon disematkan dalam kolom komentar. Insya Allah kita jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل